Sekarang ini kondisinya sumber daya kita ini masih terbatas, bahkan cenderung menurun, Pak. Tidak perlu sekarang seperti dulu harus masuk kebun, harus masuk lumpur, harus masuk ini untuk nanam pakai tangan. Nah sekarang enggak, naik ke atas kendaraan, nanam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast PWI Kabupaten Pali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang juga tak kalah pentingnya, ya, terutama di Kabupaten Penuh Kalabap Pematang Ilir dan Indonesia pada umumnya, yakni mengenai ketahanan pangan. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini perekonomian global sedang down dan juga cuaca ekstrim seperti itu yang tentu saja berdampak pada ketahanan pangan. Nah, untuk membahas hal ini kita akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penuh Kalabap Pematang Ilir, yakni Pak Khairiman SPT MSI. Selamat datang Pak Iman. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya baik Pak Iman. Kita tahu pada saat ini kondisi perekonomian global ya sedang mengalami down. Kita tahu nilai tukar rupiah juga sedang sangat melemah, yang tentu saja ini berdampak pada harga-harga pangan seperti itu. Dan kemudian juga cuaca ekstrim yang kita tahu juga cuaca sekarang tidak menentu. Ini juga tentu berdampak pada tanaman pangan para petani yang hasilnya tentu tidak akan optimal seperti itu. Nah, sebagai pertanyaan pertama Pak Iman, kita akan ingin tahu kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Pali saat ini. Seperti apa Pak Iman? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara tentang pangan, kita tidak lepas dari apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan. Makanya kenapa Pak Presiden sangat getol terkait dengan upaya ketersediaan pangan itu yang akan menjaga negara kita. Memang benar. Karena apa? Karena kalau pangan tidak tersedia maka semua bisa runtuh. Duit banyak, tidak ada ketersediaan pangan, semua bisa hancur. Nah, untuk hidup butuh pangan. Itu intinya. Nah, kemudian kondisi saat ini, kondisi perekonomian kita khususnya di Kabupaten Pali ini terus terang masih naik turun. Nah, ketersediaan pangan memang kalau kami melihat dari kacamata Dinas Ketahanan Pangan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Pali ini alhamdulillah masih mencukupi, masih aman. Meskipun kadang kita ngelihat bahwa ini naik harga ini nih, itu adalah sebuah permainan. Insya Allah kondisi ketersediaan pangan insya Allah aman. Aman, baik. Kemudian Pak, yang kedua, ini apa sih tantangan terbesar ya yang kita hadapi pada sektor pangan ini di tahun 2026 ini? Terutama dari sisi ekonomi dan ya tadi seperti kita sudah sebutkan terkait dengan cuaca. Seperti itu. Apa tantangan terbesarnya? Sebenarnya kalau cuaca itu bukan tantangan terbesar. Karena cuaca ini akan kita alami terus-menerus setiap tahun. Ya. Yang paling besar tantangan kita adalah sumber daya manusia. Sudah tidak banyak lagi orang yang mau bertani. Ya. Meskipun metode pertanian kita saat ini sudah menggunakan teknologi, bahkan kita tidak perlu harus turun ke sawah, tidak perlu harus berlumpur gitu. Ya. Nah, sebenarnya bisa dilakukan dengan mekanisasi, dengan beberapa teknologi-teknologi yang canggih. Bahkan teknologi sederhana pun masih bisa dipakai gitu. Nah, tantangannya adalah sudah tidak banyak lagi orang yang mau ikut memproduksi pangan. Ya. Itu dia masalahnya. Baik, kemudian artinya kita ini tantangan terbesarnya justru dari SDM-nya, ketersediaannya sumber manusia. Ketersediaan sumber daya manusia. Betul. Karena memang tidak banyak lagi ya yang mau menekuni pertanian. Betul. Seperti itu. Padahal ini sebenarnya pertanian ini ya inilah mungkin dasarnya ya di dalam kita ketahanan pangan. Betul. Itu kan tadi disampaikan oleh Pak Im bahwa percuma kita punya duit banyak seperti itu ya. Kalau ketika pangannya nggak ada gitu. Nggak ada, betul. Iya, baik. Kemudian apa sih strategi utama nih Dinas Ketapang ya Ketahanan Pangan Pali ini dalam menjaga ketersediaan pangan? Strategi seperti apa Pak? Nah,
Kami sekarang berusaha untuk bagaimana mengembangkan pola-pola pangan, baik pangan yang memang sekarang dibutuhkan maupun memang dikembangkan oleh pangan-pangan lokal. Nah, selain pangan seperti beras, kemudian pangan yang lain gitu, juga kami sekarang berusaha untuk mengembangkan pangan-pangan lokal yang bersumber dari misalnya ubi, singkong, ubi kayu, ubi ganyong, dan beberapa jenis yang lain tanaman yang bisa dikembangkan menjadi sumber pangan untuk kita pengganti beras. Pengganti beras. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, sebenarnya untuk mengembangkan ketahanan pangan suatu daerah tidak lepas dari kolaborasi seluruh stakeholder. Nah, mulai dari petani, pemerintah desa, kemudian penyuluh, kemudian pemerintah kabupaten, bahkan sampai pemerintah pusat, itu harus ikut terlibat dengan perannya masing-masing. Petani dengan bagaimana memproduksi lahannya, kemudian pemerintah ikut terlibat membantu bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, bagaimana menyediakan permodalan untuk mengolah lahan dan segala macam. Nah, yang paling utama juga adalah penyuluh yang terus-menerus akan mendampingi. Nah, karena kalau ini kita biarkan saja petani-petani dengan pola yang lama, kemudian hanya sekedar yang penting ditanam, kemudian nanti tinggal panen gitu. Tidak seperti itu sekarang ini. Bagaimana mencoba mengolah lahan yang sempit menjadi produk yang lebih banyak gitu. Nah, kolaborasi inilah menjadi penting gitu. Nah, jangan sampai ini juga jangan sampai ini diproduksi kemudian oleh petani tidak tahu harus jual kemana, kemudian ada tengkulak ngambilnya dengan harga murah. Ini juga merugikan. Nah, ini tantangan-tantangan seperti ini harus diselesaikan oleh kolaborasi seluruh stakeholder yang ikut terlibat di dalam situ gitu. Itu sebenarnya Pak Joko. Karena tidak mudah kita misalnya cukup produksi, enggak bisa hanya cukup produksi. Orang petani itu bukan hanya butuh beras, butuh juga lauk pauk. Nah, untuk mendapat lauk pauk hasil produksi ini dia harus menjual untuk membeli lauk pauk yang lain gitu. Nah, ini harus kita libatkan, harus kita model-model ini harus kita kembangkan gitu. Itu Pak Joko yang memang ini peran pemerintah daerah, terutama dinas-dinas yang terkait dengan urusan pangan ini, bagaimana berkolaborasi untuk mengembangkan suatu lahan menjadi sumber daya dan sumber pangan yang bagus untuk ketersediaan di Kabupaten Pali. Iya, baik. Artinya Pak Iman, ini salah satu strategi kita adalah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak karena memang tidak bisa kerja sendiri seperti itu kan, agar orang-orang mau bertani, kemudian metodenya juga mungkin lebih lebih modern seperti itu dan hasilnya juga lebih banyak. Nah, kemudian Pak, bagaimana ini pemerintah Kabupaten Pali ini dalam hal ini melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan stok pangan tetap aman di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, di tengah ekonomi yang juga labil seperti ini. Bagaimana nih Pak? Iya, sekarang Dinas Ketahanan Pangan ini mencoba menginisiasi untuk membangun kios pangan, yang nantinya kios pangan ini adalah sumber informasi produk-produk pangan yang tersedia, stoknya berapa, kemudian tersedia sampai kapan, dan kebutuhannya berapa. Ini yang akan menjawab semua itu. Keberadaan kios pangan ini akan membantu petani untuk memasarkan produknya, apapun itu. Dengan kios pangan silakan nanti para petani masukkan atau bahkan antarlah produknya ke kios pangan. Kemudian orang mau beli, masyarakat lain mau beli pangan, datanglah ke kios pangan dengan harga yang di bawah pasar. Bahkan kami coba berikan itu produk yang kami ambil dari petani, berapapun harganya
kemudian kami harus menawarkan juga kepada masyarakat lain, pembeli atau konsumen dengan harga di bawah pasar. Iya. Di bawah pasar. Itu yang pertama. Kita nyiapkan fisik untuk pasar untuk menyediakan pasar dari pangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita menyediakan sistemnya, Pak Joko. Sistem yang memudahkan juga untuk para petani, para peternak, kemudian para penjual dan bahkan para konsumen untuk memudahkan mendapatkan hasil atau produk dari pangan itu sendiri. Dengan kita membangun sistem pasar digital yang disebut dengan Sapa Pangan, Pak. Sapa Pangan itu saya perlu perkenalkan. Sapa Pangan itu adalah sistem yang kita bangun untuk mempertemukan produsen, kemudian penjual berikutnya atau sebagai agen, kemudian konsumen. Ya. Ketemu di satu tempat yang namanya sistem Sapa Pangan. Sapa Pangan. Nah, Sapa Pangan ininya nanti dari produk dari petani akan ditawarkan di sini di Sapa Pangan ini. Kemudian para kios-kios pangan yang ada di desa bisa membeli untuk dijual kembali di dalam sistem ini. Seberapapun besarannya, dia akan ketemu di sini. Konsumen pun akan membeli di sini. Nah, lalu peran Dinas Ketahanan Pangan bukan sebagai penjual. Peran Dinas Ketahanan Pangan adalah mengendalikan apa yang transaksi yang ada di sini. Nah, misalnya di desa A misalnya produknya banyak, maka kita di desa B produk yang dibutuhkan, misalnya anggap saja ini beras misalnya di satu desa melimpah, kemudian di desa B tidak ada produk beras, Ya. tidak ada misalnya petani sawah. Nah, kemudian ini bisa kita tawarkan ke sini supaya yang dari B, desa B bisa dialihkan ke desa A yang memang dibutuhkan oleh desa A. Ketemunya di dalam sistem itu, jadi Pak. mereka ini saling melengkapi ya, Betul. saling memenuhi kebutuhan. Dan itu stok itu tersedia di dalam sistem Sapa Pangan itu. Oh, di desa ini produk ini sekian stoknya, desa ini produk ini sekian stoknya. Kelihatan, Pak, di dalam situ tuh. Bahkan yang konsumen langsung membeli di situ bisa. Nah, yang peran Dinas Ketahanan Pangan adalah mengendalikan semua itu, ya. Supaya apa? Supaya ini bisa terjual, kemudian ini terdistribusi dengan baik dan benar gitu. Baik. Nah, itu sebenarnya yang sedang kita bangun di Dinas Ketahanan Pangan. Oke, baik. Sedikit mereview Pak apa yang tadi disampaikan, bahwa yang pertama adalah Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan kios, Pak ya. Kios pangan ini toko offline, Pak ya. Betul. Toko offline yang letaknya ada di dinas di ya, kantor. Dinas Ketahanan Pangan ya. Jadi bagi masyarakat nih yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Iman, misalkan dia punya produk ya, produk pangan seperti itu, mau jual, boleh juga dijual melalui kios pangan. Kios pangan. Nah, dijual ke kios pangan menerima dengan harga yang tentu saja juga kompetitif ya. Betul. Harganya tentu nggak murah gitu ya. Nanti jangan khawatir ini ketika kita jual di kios pangan, nanti dibelinya murah. Tidak seperti itu. Betul. Nah, tetapi kios pangan akan menjual justru di bawah harga pasar. Betul. Ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kita juga pengelola Sapa Pangan. Ini aplikasi, Pak ya? Iya. Aplikasi secara Aplikasi online. Jadi Sapa Pangan ini adalah toko online seperti itu, semacam marketplace ya. Betul. Semacam marketplace yang fokus pada jual beli bahan pangan seperti itu. Jadi ini juga bisa. Ini cara registrasi seperti apa nih, Pak? Ketika ada yang mau jual nih melalui kios ini, atau bisa download ya? Ya. Kalau untuk ini Pak Joko, Sapa Pangan ini silakan dicari di Google sapapangan.com. Nanti akan kelihatan dan tinggal daftar. Orang yang akan menjadi mitra produsen bisa, kemudian mitra penjual bisa hanya sekedar memanfaatkan pasar digital untuk belanja. Bisa. Oke. Jadi ada 3 ini bisa tergabung dalam situ. Ya. Ini bagus sekali nih ya. Ini dan cakupannya nih kalau Sapa Pangan online karena seluruh Indonesia ya pastinya ya. Untuk saat ini kami hanya sebatas di Pali. Produk
pangan lokal, lokal. ya. Produk Produk lokal. seperti itu. Jadi kami sebelum-sebelumnya kan masyarakat ini ragu mau produksi ini, takut tidak ada yang jual, tidak ada yang beli. Nggak ada beli. Nah, kami itu menyiapkan kios pangan dengan berstasim sistem sapa pangan ini, membantu petani bagi yang tadinya tidak tahu kemana harus juallah ke sini, Ya. kemudian kita akan fasilitasi. Betul. Itu dia, Pak. Iya. Baik. Kemudian Pak, ini komoditas pangan apa sih yang saat ini menjadi perhatian kita, Pak? Perhatian utama kita komoditas apa nih khusus di Pali nih? Yang paling utama sebenarnya masih tetap beras. Beras ya. Kita siapkan karena kita juga kerjasama dengan Bulog. Kemudian juga nanti kita ini sekarang sedang kami data untuk produk-produk pangan terutama beras di petani. Kami sudah minta untuk disampaikan displaynya karena ini yang makanan pokok kita dan itu masih tetap menjadi utama. Kemudian yang kedua produk-produk olahan pangan yang memang siap untuk konsumsi atau siap untuk diolah. Ya. Itu kami terima juga karena ada juga bahan pangan yang diolah kemudian nanti baru disajikan. Itu ada juga yang kami siapkan siap juga saji, ya? yang siap saji juga kami Ya. siapkan. Nah itu termasuk kami rencananya dalam waktu dekat juga akan mengembangkan pangan lokal yang bahan bakunya non beras. Ya. Yang memang untuk mengantisipasi kalau beras ini sudah sangat kecil kita dapat, maka kita harus menyediakan pangan lokal yang non beras yang bisa kita konsumsi sebagai pengganti beras. Ya. Ganti Jadi nasi. semacam tindakan antisipasi, Pak, ya. Betul Pak. Antisipasi seperti itu. Kemudian apa sih Pak? Ini kan kita tahu nih harga-harga dengan nilai tukar kita rupiah terus melemah. Kemudian juga ini baru-baru ini kan berdampak harga BBM mulai naik. Ya artinya dengan harga bahan bakar ini yang mulai naik, tentu juga berdampak kepada pangan. Harga-harga pangan juga semakin naik. Ya. Nah ini seperti apa Pak langkah khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok di Pali? Nah, memang ini kenaikan BBM ini yakin pasti akan berdampak ke seluruh, bukan hanya sekedar pangan, tapi yang lain juga akan berdampak. Nah, kebijakan Bupati saat dari sejak beliau dilantik, beliau mengharapkan bahwa produk petani harus kita serap, kemudian kita kembalikan ke masyarakat. Nah, artinya sekarang yang sedang kita kaji adalah produk beras dari petani diambil oleh pemerintah akan didistribusikan kepada ASN. Ya. Nah, ini salah satu upaya untuk memberikan pasar kepada produk-produk kita yang ada di Pali ini. Tidak mesti harus keluar, bawa, kemudian kita jadikan, kemudian kita kemas, kemudian kita kembalikan ke ASN yang utama saat ini, karena seperti sebelumnya dari dulu bahwa ada uang makan. Nah, uang makan sekarang ini kembalikan dalam bentuk beras. Nah, dengan produknya adalah produk lokal kita. Produk lokal. Betul, menyerap produk kita supaya jangan sampai keluar. Nah, ini antisipasi, salah satu cara untuk antisipasi juga agar pangan kita ini tidak keluar kemana-mana. Ada di sini, produk di sini, ada di sini, dan kita konsumsi di sini. Betul. Jadi harga bahan pangan tersebut ya dalam hari ini beras juga karena dia lokal ya, artinya juga tidak mengeluarkan cost yang terlalu tinggi. Betul. Kalau dari luar mungkin karena biaya besar berdampak juga dengan harga seperti itu Pak ya. Betul. Jadi ada semacam efek domino lah seperti itu Pak ya. Pak Bupati memang mengharapkan seperti itu agar jangan sampai beras-beras kita itu beredar di luar sementara kita ini kelaparan gitu. Nah, lebih baik kita dahulukan di sini, kemudian sudah sisanya silakan di ini. Nah, itu deh. Iya. Baik, selanjutnya Pak, kita tahu bahwa selain tadi faktor ekonomi juga ada faktor cuaca. Cuaca ini kan disebutnya cuaca ekstrim Pak ya. Nah, seperti itu. Apalagi kemudian ada isu juga terkait El Nino. Godzilla El Nino. Ini seberapa besar Pak pengaruh cuaca ekstrim ini terhadap produksi pangan di Pali? Kalau kemarin hasil kami konsultasi dengan
beberapa dinas ke Badan Riset Inovasi Nasional bahwa El Nino ini akan dimulai dari bulan Juni, kemudian nanti kemungkinan sampai dengan bulan Desember. Nah, puncaknya sekitar Agustus sampai Oktober. Itu puncaknya. Nah, kebetulan kami kemarin minta saran juga ke BRIN apa yang mesti kita lakukan. Nah, salah satu caranya kami akan diberikan semacam teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk tetap mempertahankan produksi dengan kondisi cuaca yang panas. Bagaimana mempertahankan air yang notabene semua sudah kena El Nino, Godzilla El Nino ini semua sudah terserap ke bawah. Nah, kita bagaimana mempertahankan air itu tetap ada di atas, kemudian bisa kita menyiram tanaman yang nanti akan memproduksi. Itu salah satunya. Nah, itu langkah yang maju ya untuk Kabupaten Pali, dan mudah-mudahan secepatnya kita diberikan bantuan alat itu, bahkan kita bisa menerapkan, karena yang hadir di situ ada BPBD karena antisipasi karhutla, ada pertanian, ada perikanan, kemudian ketahanan pangan dan BRIDA. Nah, kami kolaborasi itu bagaimana cara supaya ada antisipasi sebelum kejadian. Makanya kami sudah mulai ini dan terus berkomunikasi dengan tim ini, dengan BRIN. Itu dia. Jadi ada bantuan alat Pak ya? Betul. Alat, teknologi yang seperti tadi disampaikan, bagaimana ini jangan sampai kekeringan. Betul. Gitu ya? Jangan sampai kekeringan. Karena tentu kalau kekeringan ya berdampak terhadap tanaman pangan. Betul. Itu. Betul. Kemudian apa Pak langkah mitigasinya Pak untuk membantu petani menghadapi musim ekstrim ini, selain tadi mungkin alat tersebut mungkin akan diperbantukan seperti itu ya? Iya. Apa atau ada langkah lain Pak untuk langkah mitigasinya? Iya, ada istilahnya dibuatkan di masing-masing kawasan nanti ada semacam tempat penampung air yang tidak terlalu besar, tapi itu bisa memberikan dampak bahwa ketika kita menggunakan air itu dia akan terus dengan menyediakan sumber bor, kemudian nanti ada penampungnya. Jadi masing-masing kawasan itu akan kita bantu dengan pola itu. Kalau memang itu salah satu yang memang berdampak itu langkah yang mitigasi yang bisa kita lakukan gitu. Selain mengantisipasi karhutla, juga itulah menyediakan air untuk lahan pertanian itu Pak. Oke, kemudian Pak ini selain tadi langkah mitigasi kemudian kondisi ekonomi kita yang sedang menantang ya saat ini seperti itu ya, dengan nilai tukar rupiah ya kan. Ini bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga pangan Pak agar tetap terjangkau? Apakah kita ada semacam operasi pasar seperti itu Pak? Iya, ini kan kadang kita tidak nentu harganya. Harga tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Nah, contoh kecil Pak, saya baru hari ini kami komunikasi terkait dengan harga cabai dan bawang. Begitu semalam kawan-kawan dari Disperindak bahwa harga bawang di pasar induk di Palembang itu sekitar 30 sampai 40 lah. Nah, kemudian saya tanya juga tempat produksinya, daerah produksi itu bahkan lebih tinggi harganya dari tempat kita yang bukan produksi gitu. Nah, salah satunya memang barang-barang yang langka, barang-barang yang ini kita akan jadikan barang untuk gerakan pangan murah. Kalau di ketahanan pangan itu gerakan pangan murah, dan kita akan saatnya nanti kita akan terus melakukan, mungkin kita akan bergilir ke setiap kecamatan Pak, mengulang seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan keliling melakukan gerakan pangan murah, dan kita menyiapkan beberapa produk pangan Pak, bukan hanya beras tapi yang lain juga, dan kita kerjasama dengan pihak lain Pak. Kalau beras dengan Bulog, kemudian nanti kalau pangan-pangan lain kita bekerjasama juga dengan
petani nanti dengan kita subsidi harga gitu. Ya, ya. Itu salah satu dia. Ya, ya. Sehingga apa namanya pangan tersebut tetap terjangkau Pak ya, Iya, masyarakat betul, ya dengan betul. kita subsidi. Betul. Kemudian kalau program Pak, program cadangan pangan ya atau bantuan pangan untuk masyarakat kita Iya. ada juga. Alhamdulillah kita ada 2 sumber saat ini memang belum terdistribusi. Itu bantuan pangan yang dari pusat. Itu masing-masing kakak itu dapat 20 kilo beras, kemudian 4 liter minyak. Minyak. Ya. Nah, kita juga ada cadangan pangan kalau seandainya nanti dengan bantuan pangan pusat ini tidak bisa mencukupi, ada juga cadangan pangan daerah. Kami ada ketersediaan sekitar 72 ton beras yang nanti siap kita salurkan kapan memang kalau Godzilla Nino ini memang benar-benar bakal Terjadi, Pak, ya? terjadi, dan itu salah satu antisipasi kita yang kita nyiapkan. Ada 72 ton Pak ya? Ada 72 Cadangan ton kita. selain yang dari pusat dari Ya, PBN, selain ya. dari pusat tadi. Nah, kita nyiapkan itu. Ya, jadi artinya masyarakat jangan terlalu khawatir Pak ya. Iya, insya Allah. Pemerintah Insya Allah, Kabupaten Pali dalam hal ini melalui Dinas Ketahanan Pangan ya tentu sudah melakukan upaya-upaya Iya, antisipatif. antisipatif. Nah, jadi artinya tenang-tenang saja masyarakat ya, tekuni profesinya masing-masing ya, tadi juga jangan malu atau jangan segan untuk bertani ya, Betul, terutama pada betul. saat ini kita tahu kan ketahanan pangan ini paling penting. Betul. Nah, seperti itu. Cuman jangan ini Pak, jangan karena kita anggap tenang, kemudian tenang nian, tidak bergerak, tidak berusaha. Nah, ini yang salah itu. Ya, makanya tadi kami sampaikan bahwa kita tetap jalankan profesi kita masing-masing seperti itu ya. Kemudian juga mungkin harus lebih kreatif lah masyarakat ya. Betul Pak, betul Pak. Harus lebih kreatif saat ini. Betul. Kemudian apa namanya, ini terkait dengan peran petani Pak dan masyarakat. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak peran petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan daerah? Tadi kan kita sudah sempat singgung juga nih. Betul. Kita ini mulai malas bertani. Padahal profesi nenek moyang kita bertani Pak. Petani, Iya, petani. bukan pelaut ya. Betul. di Pali terutama ya. Nah, bagaimana ini Pak peran petani lokal ini? Nah, kalau berbicara, saya di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa keberhasilan kita suatu wilayah menyediakan pangan itu adalah ketika petani ini siap berproduksi. Nah, hanya saja sekarang ini kondisinya sumber daya kita ini masih terbatas, bahkan cenderung menurun Pak. Ya. Karena orang-orang tua kita yang notabene petani, kemudian sudah sekarang mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang sudah beralih profesi, tidak lagi mau menjadi petani, berubah menjadi pekerjaan apa. Gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya ini yang kita perlu ini. Nah, salah satu upaya adalah dengan ya pendampingan kepada para petani untuk terus berusaha memproduksi pangan, ya, memproduksi pangan dengan peran pemerintah bagaimana membantu menyediakan kebutuhannya. Kan sekarang banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, ada bibit, Ya. ada pupuk, ada alat, mesin dan segala macam. Nah, sekarang tinggal petani mau menggarapnya sekuat tenaga seperti apa. Tidak perlu sekarang seperti dulu kita harus masuk kebun, harus masuk lumpur, harus masuk ini untuk nanam, pakai tangan. Nah, sekarang enggak. Naik ke atas kendaraan, nanam sendiri. Nah, tinggal besok nunggu panen, nyemprot cukup pakai drone, dah semprot pupuk. Terus hanya tinggal duduk-duduk semprot operasinya. Artinya sekarang ini benar-benar petani itu dimanja untuk ini. Makanya saya dari awal tantangan terbesar adalah sumber daya manusia itu menjadi penting, baik jumlah maupun kualitasnya. Ya, Itu jadi, utama Pak. Jadi betul lah Pak, tapi ini sebenarnya tadi disampaikan bahwa ini kerja-kerja kolaboratif. Betul. Bukan hanya ketahanan pangan, terutama terkait dengan bagaimana mengetuk hati SDM kita Pak ya. Iya. Jadi bertani ini kesannya bukan suatu profesi bergengsi. Betul. Padahal
kan banyak juga Pak petani sukses kan? Betul, banyak petani juga sukses. petani sukses. Lah kita ini petani, anak petani sukses juga. Iya, nah itu kan. Jadi kadangkala orang tua kita petani, kemudian kok anaknya malah semacam kayak nggak terlalu diberi restu untuk jadi petani juga. Betul. Apalagi sekarang kan petani sudah modern. Alat-alat tadi seperti disampaikan, alat-alat modern sudah banyak sekali untuk mendukung kerja-kerja petani seperti itu. Kemudian seberapa penting Pak masyarakat mendukung program ketahanan pangan ini? Iya, masyarakat sebenarnya sangat penting perannya. Pertama, minimal kalau dia tidak bertani, minimal mendukung petani ini untuk memproduksi. Kalau tidak mendukung, jangan mengganggu. Ya. Paling tidak jangan ganggu petani dan lahan-lahan ini yang sudah ditanam. Ya. Paling tidak seperti itulah. Kalau untuk membantu, kalau memang tidak mau bertani, sudah dukung saja. Kalau tidak bisa dukung, gimana caranya supaya jangan mengganggu? Jangan mengganggu. Jangan mengganggu lahan, jangan mengganggu orang, jangan ini. Ya. Nah itu Pak, masyarakat yang lain seperti itu. Nah jangan khawatir. Yang paling dikhawatirkan oleh para petani Pak, bukan hanya sekedar produksi Pak, pasarnya di mana? Ya. Makanya kami itu selalu sampaikan, nggak usah khawatir tentang pasar, kios pangan siap. Nah, jangan ngelihat kios pangan ini ada atau tidak ada duit. Yang penting laku. Ya. Kan kita tidak perlu tahu nih, ada ndak duit di sini nih. Yang penting begitu nyampe di kios pangan, produk ini bisa laku. Ya. Nanti urusannya siapa yang beli, urusan kita. Nah, itu dia. Ya. Itulah salah satu caranya Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi antara lain yang kepada masyarakat nih, kalau misalkan tidak mau bertani Pak ya, cukup mendukung. Nah, cukup mendukung. Nah, nggak mau juga jangan mengganggu. Nah, karena sekarang ini kan kita tahu nih masyarakat ini kadang-kadang nanemnya nggak mau Pak, melihara merawatnya nggak mau, tapi panennya mau ikut. Nah itu, oke. Kemudian terkait dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Ya. Nah itu kan dalam skala kecil saja sih. Betul. Sebenarnya karena sekarang ini kita sebenarnya tidak juga kita terlalu khawatir ya, apa namanya terkait dengan cadangan tahanan pangan kan tadi seperti disampaikan kita sudah siap kan 7%. Ya. Tapi kita juga tentu harus juga mau berimprovisasi lah Pak ya. Betul, semacam Pak. Itu karena sekarang ini kan banyak lahan-lahan pekarangan misalkan luas itu dibiarkan tidur Pak, dibiarkan nggak dipakai seperti itu kan. Padahal itu kalau misalkan dimanfaatkan kan bisa berbagai macam untuk tanaman pangan seperti itu. Nah, apakah ada program Pak pemanfaatan pekarangan rumah ini atau pangan lokal untuk yang sedang dijalankan oleh masyarakat? Iya, kalau kami Dinas Ketahanan Pangan memang kita tidak mengarah ke produksi-produksi yang terkait dengan produksi besar ya. Tugas Ketahanan Pangan memastikan bahwa pangan ini tersedia, kemudian terdistribusi, kemudian terjangkau oleh masyarakat ini. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan dan program yang memang ada di Dinas Ketahanan Pangan adalah program pemanfaatan pangan pekarangan rumah untuk ketersediaan pangan lokal. Nah, paling tidak seperti itu. Contoh kecil, tidak perlu kita banyak-banyak. Ada 2-3 pohon cabai dalam polybag, jadi artinya kita tidak perlu lagi beli. Iya. Tinggal ambil setiap hari, konsumsilah di situ. Itu baru cabai, belum terong, belum tomat, sama-sama 3 polybag saja misalnya. Iya. Itu sudah bisa kita nikmati loh. Betul. Tanpa kita mengeluarkan uang. Nah, pekarangan kecil. Nah, kalau saya Pak, lain. Ada kolam, ada cabai, ada terong, kemudian ada tomat, kemudian ada yang lain yang memang di depan rumah itu Pak. Iya. Nah, cuman memang permasalahan di kita ini malah senggarapnya. Ya, betul. Sebenarnya cukup dengan ruang sempit berapa meter, tanam di polybag itu sudah bisa menjadikan bahwa ini kami tidak perlu lagi beli yang ini. Ya.
tersedia. Jadi apa namanya, minimal ya kita ruang lingkupnya kecil dulu nih. Betul. Ketahanan pangan keluarga. Betul. Dan kami kerjasama dengan PKK Pak untuk yang itu, Iya. untuk program ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan pekarangan ini adalah kerjasama dengan PKK. Kami bina beberapa keluarga sebagai contoh. Itu dia Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke segmen keempat yang ini harapan dan program Dinas Ketahanan Pangan di 2026. Apa Pak target utama dinas kita nih, Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2026 ini? Tahun 2026 sebanyak-banyaknya rumah tangga memanfaatkan pekarangan dengan menanam kebutuhannya sehari-hari. Itu sebenarnya pembinaan kami itu. Ya. Sebanyak-banyaknya. Kami tidak berpikir tentang produksi banyak, minimal dia membutuhkan apa di rumahnya sendiri ada. Sehari-hari, Ya. seperti tadi saya sampaikan, ada cabai, ada terong, ada tomat, ada sayur lain-lain yang bisa cuma tancap, cuma siram setiap hari, kasih pupuk dah. Cuma seberapa banyak sih? Paling sekitar 10-20 polybag untuk berapa jenis. Sederhana Pak. Ya. Yang penting sekarang mau saja. Tinggal kita mau apa tidak untuk ikut seperti itu. Iya. Itu Pak. Oke. Jadi artinya target utama kita Pak, sebanyak mungkin ya keluarga-keluarga di Kabupaten Pali ini yang mereka memanfaatkan pekarangan rumah mereka Betul. untuk ketahanan pangan keluarga. Ya. Tapi kita selain kita menghimbau seperti itu Pak, apakah kita juga punya program untuk membantu? punya Pak. Mereka ini. Ada. Bahkan akhir tahun kemarin kami berikan bantuan untuk hidroponik, kemudian bibit-bibit ya tanaman sayur di dalam situ, kemudian ada juga ikan. Ya. Bahkan juga kami ada memelihara ayam. Tapi di lingkungan keluarga, manfaatkan pekarangan dengan memelihara ayam kampung. Ya. Nah itu ayam, kenapa ayam kampung? Orang banyak orang yang bertanya kenapa ayam kampung? Karena ayam kampung ini itu sebenarnya kita beternak semalas mungkin Bang. Ayam kampung sudah habis kita makan, sisanya lempar saja, pasti dimakan. Nggak perlu kita ngasih makan, nggak perlu kita ini cari makan dewe. Nah itu intinya. Dan dia punya daya tahan hidup yang kuat Pak ya. Betul. Sukar karena penyakit Ya, dan lain sebagainya. betul. Oke. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak, kita sudah memasuki penghujung diskusi kita pada hari ini. Pesan apa yang ingin disampaikan Bapak ya, Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat Pali terkait pentingnya menjaga ketahanan pangan? Iya. Apa Pak pesan-pesannya? Iya, saya sebenarnya pesan ini ada beberapa tingkat. Ya. Pertama, kita mulai dari petani yang saat ini, masyarakat yang saat ini menekuni pertanian, tetaplah fokus. Karena nasib kita berkembang itu tergantung dari pangan. Kalau petani ini tidak mau lagi bergerak, maka kita ini tunggu kehancurannya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak yang sekarang generasi milenial ini atau Gen Z atau apalah namanya, jangan berpikir bahwa petani itu orang yang bermain kotor. Tidak. Bertani bukan bermain kotor. Anggap saja kita masuk ke sawah itu bermain. Ya. Kalau kita bermain di sawah, pasti kita enjoy. Nah, bertani itu seperti itu. Jangan lupa bahwa kita bertani itu ada teknologi yang bisa kita pakai, yang kita bisa mengembangkan itu gitu. Nggak perlu kita masuk ke sawah, cukup dengan di atas kursi sambil santai-santai ngelola sendiri pakai HP itu bisa. Nah, kemudian yang ketiga, untuk para pemegang kebijakan, nah berpikir dari sekarang bahwa pangan itu kalau bukan kita, siapa yang akan menyediakannya? Kalau bukan kita, siapa yang menyediakannya? Nah, bagaimana menyiapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya produksi, dan selain upaya produksi,
dan tetap bagaimana supaya mempertahankan luasan tanam, kemudian produksi, produktivitas. Nah, kita harus tetap itu. Nah, kepada pemegang-pemegang kebijakan ini, nah ini yang paling penting, termasuk kami sebenarnya. Nah, sengaja saya sampaikan, termasuk kami dinas-dinas ini, bagaimana mempertahankan ini dan bagaimana memikirkan untuk berproduksi, bahwa petani itu ada kendala, apa yang harus kita bantu, apa yang harus kita berikan. Jangan kita berpikir bahwa kita memberikan ini, tapi kita tidak melihat, kemudian kita tidak melakukan pembinaan, itu juga gagal. Makanya jangan sekedar, nah sudah bantuan ini, tapi besoknya kita lepas. Nah itu yang cenderung gagal. Nah itu pesan saya dan harapan saya sebenarnya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bahwa kita Dinas Ketahanan Pangan siap membantu masyarakat yang mau berproduksi pertanian, baik mulai dari pengolahan lahan sampai dengan nanti pasar. Karena kami sudah berusaha untuk menyediakan pasar, bahkan sampai dengan pola sekarang dengan sistem digital juga pasarnya bisa kita lakukan. Nah itu yang kami siapkan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk masyarakat Kabupaten Pali, bagaimana supaya petani sejahtera, pemerintah daerah aman pangannya. Itu dia. Saya kira itu, Pak. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita hari ini ya, dan mudah-mudahan diskusi kita ini, Pak, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita di Kabupaten Pali khususnya seperti itu terkait dengan ketahanan pangan. Ya, baiklah, terima kasih banyak Pak Khairiman diskusi kita hari ini atas kesempatannya untuk dapat hadir di podcast PWI Pali. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian diskusi kita hari ini, sampai bertemu di podcast kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.